Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam ibadah pertengahan minggu kita saat ini, saya percaya kita semua siap dilawat dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Yesus terlebih besar. Mari sama-sama ciptaan Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kita mengatakan dengan iman bahwa Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Dia Tuhan yang sanggup menolong, Dia Tuhan yang sanggup memberkati kita. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan buat segala berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Sebab Dia berikan kami hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu mau menyembah Tuhan, hati yang mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari Roh Kudus jamah setiap hati dan pendengaran kami. Urapi kami semua Tuhan. Jamah hati dan telinga kami. Sehingga di saat firman Tuhan ditaburkan, kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan. Kami boleh mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu dan meluaskan Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicara Tuhan bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya percaya kita semua dalam keadaan kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita semua sudah siap diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Mari persiapkan Alkitab saudara. Sama-sama kita buka dalam kitab Injil Markus. Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Mari Bapak Ibu Saudara, Injil Markus pasal yang ke-21, pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29 saja kita baca. Dengan perikop, lembaga kita memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan, saudara simak, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini ada dua mujizat yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan dan sangat luar biasa, yaitu yang pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus, dan yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus pada waktu itu, tidak ada sama sekali agenda untuk Yesus menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Pada waktu itu Yesus dalam perjalanannya, dia akan menolong seorang anak perempuan juga yang berumur 12 tahun, yaitu anak dari kepala rumah ibadat Yairus. Tetapi di dalam perjalanan Yesus pada waktu itu, datanglah seorang perempuan. Dan saudaraku, kita melihat di sini iman perempuan ini yang menarik kuasa Tuhan untuk bekerja, menjamah dia dan menyembuhkannya. Dan saya beri judul firman Tuhan malam hari ini, iman yang menarik kuasa Tuhan untuk bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, status sosial dalam bangsa Yahudi, mereka sangat menganggap rendah orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah ibadat, yaitu orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang cacat, atau orang-orang pendarahan. Mereka melarang orang-orang tersebut untuk masuk dalam rumah ibadat. Bagi mereka, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang najis. Dan ketika kita boleh membayangkan juga bagaimana perempuan ini yang sudah 12 tahun harus berjuang dengan sakit yang dia alami. Dia harus berjuang dengan penderitaannya. Saudara, 12 tahun bukan waktu yang singkat. 12 tahun bukan waktu yang cepat, tetapi 12 tahun membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia harus bertahan dengan penyakitnya. Dia harus menanggung segala beban pergumulan penyakit yang dia hadapi ini selama 12 tahun. Dan saudara, ayat ini kita boleh melihat dalam ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan, dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib. Dia pergi ke tabib yang satu, tidak sembuh. Kepada tabib yang lain juga tidak sembuh. Bahkan firman Tuhan katakan, dia sudah pergi kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana, tidak ada perubahan. Semua hartanya habis, semua kepunyaannya habis. Bahkan firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-26 bagian terakhir, malah keadaannya makin memburuk, malah keadaannya makin menurun. Dan di saat dia kehilangan semuanya, dan di saat keadaannya semakin memburuk, ada hal yang luar biasa yang akan kita belajar pada malam hari ini, yaitu ayat 27 bagian A. Ketika segala sesuatu yang dia miliki habis, ketika keadaannya semakin memburuk, ayat 27 bagian A di sana dikatakan, dia sudah mendengar apa? Berita tentang Yesus. Luar biasa saudara. Perempuan ini sudah mendengar banyak tentang Yesus. Dia sudah banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentunya segala perbuatan yang sudah Yesus kerjakan, yang sudah Tuhan Yesus nyatakan bagi orang-orang. Sehingga lewat dia mendengar berita-berita tentang Yesus, timbulnya pengharapan di dalam kehidupannya. Timbul harapan bahwa dia percaya ketika dia akan bertemu dengan Yesus, lewat dia mendengar apa yang sudah Yesus lakukan, dia pasti akan sembuh. Saudara, kadang juga Tuhan mau membentuk kehidupan kita dengan hal yang sederhana. Mulai dari pendengaran kita,
mulai dari kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki harapan di dalam Yesus? Perempuan ini mendengar banyak tentang Yesus, dalam artian juga kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita juga harus banyak mendengar berita-berita tentang Yesus melalui apa? Kebenaran firman Tuhan, melalui setiap perkataan Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang tadinya kita lemah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali dikuatkan. Yang tadinya kita susah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali dihiburkan. Yang tadinya kita sakit, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bangkit, iman kita timbul seperti perempuan ini, dan kesembuhan terjadi. Yang tadinya kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, tertutup semua, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul dan kita percaya di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Apapun kondisi kita di hari-hari, apapun yang kita alami saudara, melalui kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita itu akan timbul. Iman kita akan kembali dibangkitkan, sehingga kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ketika pendengaran kita latih untuk mendengarkan hal-hal yang baik, yaitu diisi lewat firman Tuhan, maka iman kita akan bangkit, maka kita kembali memiliki kekuatan, maka kita kembali memiliki pengharapan di dalam Yesus, dan kita akan terus berpikir kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, biarlah di hari-hari ini kita membuka telinga dan hati kita, membuka pendengaran kita untuk banyak mendengarkan firman Tuhan, untuk diisi lewat firman Tuhan, dan kita menutup telinga kita untuk mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan kita, perkataan-perkataan yang mengintimidasi kita, yang membuat kita semakin hari semakin terpuruk, yang membuat kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi sebaliknya di hari-hari biarlah kita banyak-banyak membuka pendengaran kita untuk diisi lewat firman Tuhan, sehingga walaupun keadaan dunia tidak menentu di hari-hari ini, tapi kalau kita punya pegangan yaitu firman Tuhan, kita akan terus menjalani hari-hari kita dengan bersyukur karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bayang-bayang kematian ada di depan perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini, dan saat dia mendengar tentang Yesus, dan bangkitlah semangatnya untuk berjumpa dengan Yesus, bangkitlah imannya untuk bertemu dengan Yesus, karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkannya. Inilah hal yang pertama yang kita belajar, bahwa mendengar dan terus mendengar firman Tuhan sehingga iman kita timbul. Dan hal yang kedua yang akan kita pelajari di sini, ayat 27 bagian B. Di sana dikatakan, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Puji Tuhan. Hal yang kedua saudaraku, mendekat dengan Yesus. Dia mendekat kepada Yesus. Tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan pertolongan selain di dalam Yesus. Amin. Pertolongan yang sejati, pertolongan setiap orang yang percaya hanya ada di dalam Yesus. Dan itulah yang harus kita pegang di hari-hari ini. Saat perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi keselamatan Tuhan berikan dalam kehidupannya. Luar biasa saudara, dekat dengan Yesus banyak untungnya, amin. Tetapi justru ketika kita jauh dari Yesus, itu sangat berbahaya bagi kita. Ketika kita jauh dari Yesus, ada kerugian-kerugian yang akan kita alami. Itu sebabnya belajarlah mendekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Siapapun kita, apapun masalah pergumulan kita, mari datang dekat dengan Yesus. Dia adalah Yesus yang mengerti dan peduli dengan kehidupan saudara. Dia adalah Yesus yang tahu setiap permasalahan kita. Dia adalah Yesus yang tahu setiap kebutuhan kita. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini jangan kita balik. Ketika ada masalah datang,
kita cepat-cepat cari pertolongan di luar Yesus. Apakah itu orang pintar, orang hebat, orang yang terkenal. Jangan saudara, karena apa? Ketika kita dekat dengan manusia, ketika kita mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan kita terkutuk. Bahkan cenderung kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami sakit hati ketika kita dilukai, kita akan kecewa. Karena manusia memiliki keterbatasan. Tetapi kita punya Yesus, Dia lebih besar dari segala-galanya. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Matius 11 ayatnya yang ke-28 di sana dikatakan, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Amin. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah undangan Yesus bagi kita malam hari ini. Ini adalah sebuah ajakan Tuhan Yesus bagi kita malam hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang memiliki pergumulan yang seolah-olah tidak mampu untuk menanggung seorang diri. Mari datang kepada Yesus. Dia akan memberikan saudara kelegaan. Dia akan memberikan saudara damai sejahtera. Dia akan memberikan saudara ketenangan ketika saudara dekat dengan Dia. Dia akan memulihkan kehidupan saudara. Dia akan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Dia akan menyatakan jalan keluar. Dan Dia akan menyembuhkan saudara malam hari ini. Amin. Seperti perempuan ini, ketika dia datang dekat dengan Yesus, kesembuhan terjadi pada waktu itu. Haleluya. Biarlah kita memiliki iman seperti perempuan ini, mendekat kepada Yesus, terus mendekat sampai Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dalam diriku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau di hari-hari ini. Apapun kondisi kita, berapa banyak, berapa berat beban kita, datang dekat dengan Yesus. Dia ada berjanji akan memberikan kita kelegaan. Dia berjanji akan menolong saya dan saudara. Hal yang ketiga, saudara, kita akan melihat di sini bagaimana iman dari perempuan ini. Hal yang ketiga ayat 27 sampai 29 dari Markus pasal yang kelima. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Perjumpaan dia dengan Yesus, ketika dia dengar tentang Yesus, ketika dia mendekati Yesus, bahkan menjamah jubah Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat terjadi pada waktu itu. Dan inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Karena apa? Kesungguhan dari wanita ini membuat dia mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Haleluya. Saudara, biarlah di hari-hari ini kita lebih lagi bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Iman yang menarik kuasa Tuhan bekerja. Bangkitkan iman kita di hari-hari ini. Orang lain terbatas untuk menolong saudara. Kami pun memiliki keterbatasan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas. Dialah Yesus. Dia yang sanggup menolong saudara malam hari ini. Bersungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Bersungguh-sungguhlah dalam iman kita. Karena kesungguhan kita akan menarik kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Berapa banyak pergumulan saudara malam hari ini? Berapa lama persoalan yang saudara hadapi di hari-hari ini? Adakah saudara berkata, Tuhan, saya sudah ada seolah-olah di bawah titik terendah kekuatan saya. Apakah saudara semakin hari, bahkan di hari-hari ini semakin pesimis dengan janji Tuhan? Apakah keadaan kita saat ini yang kita hadapi sangat berat? Apakah sakit saudara seperti yang saudara alami mungkin seperti tidak ada kesembuhan?
Percayalah malam hari ini saudara, kalau perempuan yang sudah 12 tahun ini bisa disembuhkan oleh Yesus, apa yang kita alami saat ini, sakit apapun yang kita alami, percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus segala beban persoalan Tuhan angkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Asalkan kita jangan bimbang, asalkan kita tetap percaya kepada Dia. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, alami jamahan Tuhan malam hari ini secara pribadi seperti perempuan ini. Ketika Yesus melihat siapa yang menjamah jubahku, murid-muridnya berkata, Yesus, bukankah engkau melihat ada banyak orang yang mengikuti kita? Tetapi Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dalam diriku. Biarlah saudara, kita mengalami kuasa itu. Haleluya. Biarlah kuasa yang dari Tuhan kita juga alami secara pribadi. Bukan hanya mendengar perkataan orang lain disembuhkan, orang lain dijawab doa-doanya, orang lain menerima mujizat Tuhan, tapi alamilah sendiri kuasa Tuhan itu. Asalkan kita dekat dengan Dia, asalkan kita terus bertumbuh iman kita melalui mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, asalkan kita tidak bimbang. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, menjamah jubah Yesus, maka mujizat terjadi malam hari ini bagi kita. Haleluya. Mari bangkitkan iman kita saudara. Di hari-hari ini kondisi yang terjadi tidak semakin baik, tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut karena kita memiliki pegangan di dalam Yesus. Yesus adalah jaminan hidup kita. Amin. Mari bangkitkan iman kita, banyak belajar mendengarkan firman Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, sungguh-sungguhlah mengiring Tuhan. Jangan kita bimbang dan terus percaya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah menyatakan pertolongan bagi wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Tuhan sudah menyatakan pertolongan bagi anak Yairus yang sakit, bahkan sudah dikatakan meninggal. Apalagi kita anak-anaknya, apalagi kita umat kesayangannya. Percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam segala kondisi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa berat beban kita yang kita hadapi di hari-hari ini, seberapa besar pergumulan kita, seberapa lama doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, percaya bahwa apapun yang kita imani itu akan terjadi bagi kita yang percaya dan mengandalkannya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan saudara. Mari tutup Alkitabmu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian yang tadi bahwa Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Mari tutup Alkitab saudara, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar dari segala-galanya. Engkau lebih besar dari pergumulanku, Engkau lebih besar dari sakit yang aku alami, Engkau lebih besar dari kelemahanku, Engkau lebih besar dari apa yang aku pikirkan saat ini. Dan aku mau mengimani dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar.
milik Tuhan. Yesus yang lebih besar di dalamku selamanya. Mari sembah Tuhan saudara, haleluya, haleluya. Kau yang lebih besar dari segala-galanya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan saudara, naikkan pujian yang terbaik pada Tuhan malam hari ini. Dia ada bagi kita malam hari ini. Dia mau menjamah setiap hati kita. Dia mau melawat setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau yang lebih besar dari segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan, ajaib Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus bangun hubunganmu dengan Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara malam hari ini. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini engkau mengalami pergumulan. Mungkin saat ini engkau menghadapi beban yang berat, sakitkan, masalah keluarga, dalam pekerjaan. Percaya Yesus lebih besar dari apa yang kau alami, dan Dia mau menjamah kau malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang membutuhkan bantuan doa. Malam hari ini Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan, turunlah kiranya belas kasihan Tuhan malam hari ini, menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pembelaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iman kami kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Kami mengimani firman Tuhan malam hari ini. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, Tuhan sembuhkan. Kalau anak Yairus, Tuhan bangkitkan. Siapapun kami pada malam hari ini, apapun kondisi kami percaya di dalam nama Yesus, pertolongan yang sama kami terima, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang sama, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat Tuhan, GPI Sola Gracia Jatiwangi khususnya Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan tolong, Tuhan melihat, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan seluruh jemaat Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lindungi seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka pergi dan berada, dalam pekerjaan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Bahkan kami percaya pada hari Minggu nanti dalam ibadah kami, Tuhan akan kumpulkan kami bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan dalam kebaktian hari Minggu. Tuhan, tolong kami semua, jaga kami, lindungi kami, bahkan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, seluruh pemerintah kami. Tuhan beri hikmat, roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Berkati juga Tuhan seluruh dokter-dokter, para medis yang menangani virus corona ini. Tuhan, setiap orang-orang yang terpapar, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan kami semua, jauhkan kami dari virus corona Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya
Setiap kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati daerah Majalengka, berkati kota kami Jatiwangi. Kami percaya berkat Tuhan terjadi di tanah ini. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GPI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membawa jiwa-jiwa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pertengahan minggu malam hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan, pada sore menjelang malam hari ini, kau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebagai pengumuman, kita akan beribadah kembali pada hari Minggu secara offline atau beribadah langsung ke gereja. Mari yang belum daftar bisa mendaftarkan diri melalui bisa menghubungi saya atau Ibu Gembala, maupun bisa juga secara pesan WhatsApp ke WhatsApp saya ataupun WhatsApp istri saya Ibu Gembala yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.